Ya, baik, saudara sekalian, ini pertemuan yang kedua, sebagaimana rencana RPP kita ya, rencana pelaksanaan pembelajaran kita pada mata kuliah manajemen strategi. Kita sudah susun ada rencana 7 kali pertemuan, dan pertemuan yang kedua ini topiknya adalah tentang melakukan analisis lingkungan usaha, ya, melakukan analisis lingkungan usaha. Nah, di dalam analisis ini kita sudah memasuki pada tahap praktek, ya, praktek di mana kita akan mengimplementasikan dari rencana strategis atau langkah-langkah yang akan kita gunakan dalam mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Nah, saudara sekalian, dalam membuat sebuah rencana strategis, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu ya tentang potensi yang kita miliki, atau organisasi itu sebetulnya memiliki potensi apa saja yang bisa menjadi sumber kekuatan ya bagi organisasi atau bagi lembaga dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Tapi tentunya tidak hanya sekedar kekuatan, dia juga harus memahami tentang kelemahan, kekurangannya apa gitu ya, sehingga pada saat nanti kegiatan sudah mulai dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, kita sudah mempersiapkan diri atau memitigasi atau melakukan antisipasi terhadap kelemahan yang ada, sehingga jangan sampai kelemahan itu kemudian menghalangi kita atau menghambat atau menghentikan langkah-langkah dalam mencapai tujuan tadi. Selain itu juga di dalam konteks kompetisi dan dalam konteks persaingan, juga kita perlu tahu ada ancaman-ancaman apa yang kiranya nanti bisa menghambat dari sisi eksternal gitu ya. Di luar organisasi tentunya ada barriers ya, ada hambatan. Dan itu kita perlu dari awal identifikasi dan kita ketahui, sehingga kita sudah menyiapkan alat-alat apa saja untuk bisa menghadapi tantangan dan hambatan di hadapan nanti yang kita akan sama-sama hadapi, sehingga organisasi tidak kemudian berhenti gara-gara ada hambatan, kemudian organisasinya tidak bisa berjalan. Baik, saudara sekalian, ada satu sisi lagi yaitu opportunity ya, tentunya ketika nanti kita akan melakukan sebuah proses pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan tadi, ada di hadapan kita nanti terbuka kesempatan-kesempatan yang bisa kita ambil, kita gunakan, kita manfaatkan dalam rangka untuk mempercepat proses pencapaian tujuan. Nah, saudara sekalian, pertemuan kedua ini kita akan bahas yang namanya analisis SWOT. Mungkin analisis ini menjadi analisis yang sangat general ya untuk dimanfaatkan oleh berbagai institusi, oleh organisasi gitu ya, oleh perusahaan-perusahaan yang profit oriented gitu ya, untuk membuat dasar bagi suatu rencana strategis gitu. Nah, tujuan dari analisis ini ya kita sebut analisis lingkungan ya, analisis lingkungan, tapi alat yang kita gunakan dengan menggunakan SWOT analysis. Analisis lingkungan ini adalah untuk menilai ya, untuk menilai lingkungan organisasi secara keseluruhan, baik faktor yang berada di luar organisasi maupun yang berada di dalam organisasi. Semuanya akan berpengaruh terhadap organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, karena kita sudah menyadari ya dengan sepenuh hati ya, dengan sesadar-sadarnya bahwa mencapai suatu tujuan itu tidaklah mudah, banyak hambatan, banyak tantangan yang akan kita hadapi, maka kita harus mengetahui apa saja yang kita miliki saat ini, potensi apa saja yang kita bisa jadikan sebagai bekal dalam mencapai tujuan yang kita ingin harapkan capai. Nah, dalam konteks organisasi,
analisis lingkungan ini akan terkait dengan 3 hal, yaitu terkait dengan policy oriented rule. Yaitu kita akan bicara tentang kebijakan organisasi yang dilakukan di level top management, yang dilakukan atau diputuskan atau dibuat oleh top management. Nah, top management itu apa? Kalau kita pernah belajar manajemen, maka di dalam struktur manajerial itu ada 3, ya kan? Ada tiga level, ya. Ya, sambil saya mau coba untuk ini ya, overview ya, dasar pengetahuan tentang manajemen, ya. Mas Zainal, oke, Mas Zainal. Di dalam managerial level itu ada berapa tingkatan, Mas Zainal? Mas Zainal belum aktif ya. Mas Adam, halo Mas Adam. Halo Mas Adam. Iya, Prof. Halo. Ya, Iya. ini ada pertanyaan Gitu. nih, ada pertanyaan ya. Di dalam managerial level atau tingkatan manajemen itu ada berapa yang kita tahu atau kita pernah belajar? Tingkatan manajerial itu dari mulai manajer biasa, terus middle sama senior manager. Oke, ada berapa kira-kira itu, Mas? Ada berapa level? Ada berapa ya? 3 atau 4? 1, 2, 3. Oke. 4 mungkin, Prof. 4. Satunya terakhir eksekutif mungkin ya. Oke. Dalam beberapa literasi ya rujukan di dalam buku-buku manajemen itu dibagi menjadi 3, ya, dibagi menjadi 3. Jadi ada bottom line, ada kita sebut dengan supervisor, atau dalam bahasa lapangan itu adalah mandor gitu ya. Di mana posisi manajer ini adalah langsung berhubungan dengan staff operator ya. Jadi dia ada satu level di atas operator ya, di atas staff gitu. Itu namanya bottom line manager atau supervisor. Nah, di atas supervisor itu ada yang disebut dengan middle ya, middle manager. Nah, middle manager atau manajer menengah, tingkat menengah itu dia dalam konteks literasi sering disebut dengan istilah hanya manajer saja gitu ya, manajer. Jadi misalnya manajer fungsional biasanya dia melekat misalnya ke manajer pemasaran, misalnya ke manajer keuangan atau manajer akuntansi, manajer SDM gitu ya, itu level di middle ya, di middle. Nah, ada namanya top ya, ada namanya top manager, manajer yang paling atas sebagai pengambil kebijakan puncak yang kita kalau dalam struktur organisasi, kelembagaan atau perusahaan misalnya kita sebut dengan istilah Chief Officer Manager ya, CEO. Atau kita bisa juga sebut dengan misalnya dirut ya, kita sering kalau istilah dirut lebih familiar ya, direktur utama. Itu adalah tingkatan paling atas dalam struktur manajemen. Nah, policy oriented rule, policy itu policy kebijakan itu diambil oleh top manager ya. Nah, kemudian ada integrated strategic planning rule. Itu yang melekat pada manajer-manajer fungsional ya, setingkat misalnya BOD, jajaran BOD atau board officer ya, director. Untuk direktur, untuk anggota dewan direksi itu biasanya fungsional ya, misalnya ada direktur pemasaran, misalnya ada direktur keuangan misalnya. Itu integrated strategic planning dilakukan di level divisional atau fungsional. Nah, ada functional oriented rule, ada yang spesifik ya, ada spesifik yang terkait dengan fungsi-fungsi atau unit-unit kerja tertentu. Ya, misalnya unit pemasaran misalnya ya, ada terkait dengan target-target misalnya di bidang funding, misalnya di bidang financing, misalnya di sektor keuangan, misalnya ada strategi fungsional. Nah, peran analisis lingkungan ini nanti akan terkait langsung ya dengan objek strategik yang mau kita analisis. Jadi misalnya kita mau menganalisis
strategi pemasaran gitu ya. Kalau bicaranya strategi pemasaran, maka kita akan bicara dari konteks fungsional ya. Strategi penjualan misalnya. Tapi kalau kita nanti sudah membuat ya dalam sebuah strategi yang lebih luas integrasi antara pemasaran dengan keuangan, antara keuangan, pemasaran dengan SDM misalnya, maka kita sebut dengan integrated strategic planning. Nah, tapi kalau sudah bicara tentang korporasi ya, strategi besar perusahaan itu sudah bicara tentang policy oriented rule. Nah, di dalam struktur analisis lingkungan itu bisa kita gunakan semuanya dari level fungsional, level integrated maupun level corporate. Itu bisa dilakukan ya, bisa dilakukan semuanya dengan menggunakan analisis SWOT gitu ya. Nah, analisis SWOT ini bisa kita lihat bedakan dari dua sisi, yaitu eksternal dan internal. Ya, eksternal dan internal. Kalau eksternal berarti di luar organ, ya di luar struktur organisasi kita, yang mungkin terkait dengan industri, terkait dengan perekonomian nasional, gitu ya, yang ada di luar sistem organisasi kita. Nah, kalau lingkungan internal itu lingkungan yang berada di dalam organisasi, misalnya kita punya SDM, punya resources, kita punya kapasitas, kita punya kompetensi, kita punya keahlian tertentu, ya. Kemudian kita punya core kompetensi tertentu, ya, yang itu adalah berasal ya, atau bersumber dari organisasi internal kita sendiri. Nah, lingkungan eksternal itu akan memberikan sebuah pertanyaan apa yang mungkin dipilih untuk dikerjakan oleh perusahaan, karena ada peluang-peluang yang di hadapan kita, ya di hadapan kita yang itu bisa menghasilkan suatu opportunity untuk revenue kita, gitu ya, untuk bisnis kita yang bisa kita ambil dan kemudian itu dijadikan sebagai kegiatan usaha kita misalnya, maka kita bicara dari perspektif eksternal ya. Kalau dari perspektif internal, ketika ada peluang itu pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan, ya apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Ya contoh sederhana misalnya kondisi eksternal. Ya, kondisi internal. Contoh misalnya pada saat pandemi ya, pada saat pandemi orang semuanya mobilitasnya terbatas ya, untuk bepergian dan sebagainya cenderung ada di rumah masing-masing ataupun ada pergerakan tapi tidak terlalu masif gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Nah, kalau kita perusahaan atau kita memiliki sebuah aktivitas bisnis, tentunya itu bisa menjadi sebuah barrier, hambatan, bisa juga menjadi sebuah peluang baru. Ya, kalau kemudian kita melakukan inovasi, kemudian kita menggunakan platform, kita lakukan penjualan atau layanan berbasis pada teknologi, maka itu menjadi peluang baru kita untuk masuk melakukan penetrasi pasar melalui sebuah proses distribusi online, misalnya. Nah, maka kalau kemudian kita bisa menyatukan itu, ya ada peluang yang muncul. Jadi ada suatu perubahan yang kita anggap bukan sebagai suatu hambatan, tapi justru sebagai sebuah peluang. Dan kemudian kita mau melakukan sebuah inovasi dari internal kita mau bisa kita lakukan, maka kita akan menuju pada sustainable competitive advantage. Ya, kita menuju pada sebuah keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Kita bisa berkelanjutan dalam proses bisnis kita ini, tidak mati gara-gara ada perubahan di sisi eksternal. Karena ada lingkungan berubah, tiba-tiba perusahaan kita mati. Oh, berarti kalau begitu, kita secara internal, kita nggak bisa lakukan penyesuaian atau adaptasi dengan perubahan itu. Kalau itu yang terjadi, berarti unsustainable competitive advantage. Kita tidak bisa melakukan menjaga kesinambungan hidup, ya keberlanjutan dari hidup perusahaan itu. Baik, saudara sekalian, untuk bisa memahami lebih baik ya terkait dengan analisis internal dan eksternal, maka kita bisa menggunakan analisis SWOT, ya analisis SWOT. Nah, SWOT ini ada SW dan OT gitu ya. SW-nya adalah strength and weakness.
Strength atau kekuatan itu apa saja yang dimiliki, kita perlu sebutkan satu persatu ya. Secara internal apa saja? Ini nanti tugas Anda ya, tugas Anda adalah melakukan analisis untuk suatu organisasi dari sisi parameter atau variable nanti yang kita akan pelajari bersama. Yang pertama, Anda akan melihat dari sisi internal, yaitu dari sisi kekuatan, strength. Kemudian yang kedua dari sisi weakness. Ya. Kalau bicara tentang kekuatan, lihatlah apa yang ada di dalam organisasi itu. Jangan melihat di luar organisasi atau lembaga. Ya. Apakah dari aspek SDM-nya, apakah dari aspek teknologinya, apakah dari aspek keuangan, permodalan yang dimilikinya, atau dari aspek-aspek yang lain, ya seperti misalnya aspek social capital yang dimilikinya. Nah, kemudian sisi yang lain apa? Yaitu sisi kelemahan. Apakah ada gitu ya? Apakah di antara yang kita sebut tadi faktor-faktor tadi dari sisi SDM, dari sisi keuangan, dari sisi pemasaran gitu ya, mana yang kemudian masuk menjadi kekuatan dan mana yang masuk dari sisi menjadi sisi kelemahan ya. Bisa jadi misalnya perusahaan atau organisasi itu memiliki kekuatan dari struktur permodalan misalnya ya, modalnya cukup kuat gitu ya, disukong ya, disupport oleh misalnya orang yang cukup kuat dari sisi permodalan, pemodalnya cukup kuat, tapi orang yang menjalankan ada weakness di situ ya, kapasitasnya terbatas ya, nggak punya pengalaman, pengetahuannya juga tidak banyak gitu ya, jaringannya juga tidak luas gitu ya, sehingga modal sebesar apapun gitu ya tidak akan menjadi efektif ya, karena ternyata kapasitas yang menjalankan orang-orangnya itu tidak qualified ya, tidak qualified ya, sehingga di situ tidak akan membantu perusahaan untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Sisi yang lain adalah sisi lingkungan eksternal ya, sisi lingkungan eksternal. Nah, sisi lingkungan eksternal kita bisa lihat di luar organisasi, yaitu nanti akan kita dapati apa yang ada perubahan yang muncul ya di lingkungan. Di situ ada perubahan. Contoh misalnya dengan ada pandemik 2 tahun terakhir ini contoh ya, misalnya banyak orang pulang kampung ya, banyak orang bekerja dari dari daerahnya masing-masing gitu ya. Real fact ya, contoh misalnya saya sendiri nih, ya nggak usah lihat orang lain gitu ya. Mungkin hampir 80% pekerjaan saya lakukan dari rumah, gitu ya, dari rumah di Pekalongan. Sementara pekerjaan saya sebetulnya di Jakarta, gitu ya, kantor saya di Jakarta. Tapi saya bekerja dari rumah, sehingga lingkungan rumah saya dan sekitarnya akan ada impact minimal sebagian dari pengeluaran yang saya lakukan, yang saya peroleh pendapatan dari Jakarta itu saya belanjakan di Pekalongan contohnya. Dan karena di Jakarta kita sering ketemu dengan klien, kita sering ketemu kumpul misalnya di kafe, maka biasanya lebih nyaman gitu ya, lebih enak ngobrol di kafe gitu. Maka ketika kita ingin ketemuan dengan klien kita, dengan mitra kita, dengan teman kita, mungkin akan lebih nyaman ketemu di kafe misalnya. Maka apa yang muncul dan terjadi, kafenya jadi hidup di Pekalongan gitu ya. Mungkin dalam 2 hari, 3 hari sekali kita mungkin ketemu di kafe gitu ya. Minimal kopinya jadi laku di situ gitu ya. Mungkin minimal di situ ya kopi latte-nya jadi laku gitu ya. Yang satunya cuma 1 gelas, 1 cup bisa 2 cup gitu, 3 cup dan seterusnya gitu. Nah, artinya apa? Ada pergerakan sosial yang kemudian akan merubah struktur ekonomi gitu ya di suatu daerah. Nah, tergantung nih bagi seorang pengusaha, itu dianggap sebagai sebuah opportunity atau tidak ya. Ternyata ada pengusaha-pengusaha yang kemudian melihat itu sebagai sebuah potensi. Ya, sehingga bisnis kuliner menjadi berkembang di Pekalongan ini dalam 2 tahun terakhir ya. Ketika department store sepi ya, ketika mal-mal kita ditutup dengan waktu yang terbatas, orang mengalir misalnya ke kafe terdekat atau di Alfamart dan Indomaret yang notabene-nya lebih simpel dan lebih accessible gitu ya. Nah, kemudian tantangan ya, lihat tantangan. Ada tantangan juga ya, ternyata
yang banyak masuk ini adalah orang-orang semi urban gitu ya, yang masuk ke kuliner itu semi urban. Jadi kalau masyarakat urban, masyarakat pedesaan itu nggak biasa ya masuk ke kafe gitu ya, dianggap apa buang uang ya kan, kemudian juga apa namanya ngapain sih gitu ya beli beli kopi 3.000 aja dapat gitu ya di warteg atau ini beli kopi 25.000 gitu ya. Ya mungkin tidak make sense gitu ya, tidak make sense. Tapi bagi masyarakat urban gitu yang sudah menjadi habit dan kemudian itu adalah suatu hal yang biasa gitu, ya ketika dia balik ke kampung misalnya kebiasaan di Jakarta itu akan melekat gitu. Ya untuk meeting ya ketemu di kafe gitu ya, ngobrol ketemu di kafe. Jadi kafenya jadi hidup gitu. Nah, itu tantangan ya, traits yang apa namanya bagi pengusaha tantangannya apa? Tantangannya dia harus bisa menyesuaikan. Yang namanya kafe itu adalah memenuhi syarat nyaman gitu ya, kemudian tidak berisik gitu ya, kemudian apa namanya standar untuk tempat duduk dan sebagainya itu agronomik misalnya. Jadi paham mengenai struktur fasilitas yang harus disiapkan gitu ya dalam. Nah, hal-hal seperti itu akan sangat menentukan ya bagi suatu bisnis apakah dia bisa melihat tantangan dan kemudian dia bisa mengendalikan itu atau tidak gitu. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan gitu ya. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Nah, ketika ada kekuatan yang muncul dan kemudian ada peluang gitu. Nah, disitulah nanti ada strategi yang nanti akan dilakukan. Ya contoh misalnya kekuatan misalnya kita ada modal gitu ya, kita ada modal dan kemudian ada opportunity tadi ya, ada masyarakat urban dari daerah metropolis dan Jakarta balik kampung gitu. Mereka nggak akan mungkin hanya tinggal di rumah, pasti akan mobile. Ya itu pasti akan mobile, nggak mungkin di rumah, pasti akan keluar gitu. Nah untuk keluar itu gimana? Itu kan sebuah opportunity. Nah kemudian kekuatan kita ada, kita punya tempat misalnya, kita punya tempat dan kemudian kita ada sedikit modal, kita bisa renov tempat itu menjadi kafe gitu ya, menjadi yang menarik untuk orang datang. Ya, kita jual adalah pleasure. Yang kita jual adalah pleasure, kenyamanan, bukan jual kopinya gitu ya. Mungkin kopinya sih biasa-biasa aja, tapi kalau nyaman gitu, ya itu yang nilainya di situ. Nah, kekuatannya ada muncul di situ. Ada peluang, kemudian kita punya fasilitas, kita punya tempat gitu misalnya. Nah, strateginya apa ya? Strateginya kita bikin ya, kita create, kita develop gitu ya. Nah, kemudian ada tantangan, oh ternyata yang punya pikiran begini sama, tidak hanya saya, ternyata ada teman lain juga yang sama. Akhirnya muncullah kafe-kafe yang sejenis gitu ya. Nah tantangannya apa? Tantangannya akhirnya banyak pilihan gitu. Nah ketika banyak pilihan, ya ada para pesaing gitu ya, ada kompetitor. Tantangannya apa? Oh tantangannya saya harus bisa membuat pelanggan saya ini bisa balik lagi ke tempat kita misalnya, atau kita ada tempat yang unik misalnya. Apa uniknya ya? Oh dari sisi musik misalnya ya, musik misalnya. Ada orang yang sangat suka misalnya dengan musik-musik lama gitu ya, lagu-lagu bimbo misalnya, ada lagu-lagu klasik gitu ya. Nah, minum kopi diiringi dengan lagu-lagu klasik ya. Tidak pernah mutar lagu-lagu baru, semuanya klasik. Nah, yang datang ternyata usia-usia kelahiran 80-an, 90-an. Nah, gitu. Jadi apa menyesuaikan. Jadi kita mau bidik pasar mana? Itu tantangan gitu ya. Sehingga kita punya apa namanya? Pelanggan-pelanggan yang minded gitu ya. Nanti ketika ada juga yang putar film-film apa namanya untuk mengiringi orang ngopi gitu juga diputarkan film-film lama misalnya, film-film misalnya apa Roma gitu ya, misalnya ada suka Roma Irama gitu ya. Jadi apa namanya bagaimana mengemas atau mengpackage sesuatu itu ya karena kita tahu dan paham ada tantangan di situ, ada peluang, ada kekuatan, dan sebetulnya ada kelemahan yang bisa kita antisipasi. Nah, saudara sekalian, SWOT ini sudah menjadi alat yang jamak ya digunakan, yang sudah jamak dilakukan.
Ya, dan bahkan barangkali mungkin saudara semuanya ini sudah paham mengenai SWOT ini. Ya, sudah terbiasa. Sudah biasa kita lakukan sebagai alat untuk melakukan analisis dalam rangka menyusun suatu strategi. Ya. Nah, namun yang lebih penting lagi adalah karena kita sudah tahu dan sudah paham, gitu ya, kita coba lakukan pendekatan ya dengan menggunakan sedikit kuantitatif, gitu ya. Yang tadinya itu mungkin munculnya hanya berupa data-data kualitatif, ya, kemudian kita lakukan kuantifikasi, ya, sehingga kita bisa mengukur kita sebetulnya lebih banyak kekuatannya atau lebih banyak kelemahannya sebetulnya. Kita lebih banyak kesempatannya atau lebih banyak ancaman yang ada. Ya, itu bisa dihitung ya, bisa dilakukan pendekatan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, kalau kita bicara tentang pendekatan kuantitatif, maka berarti kita akan bicara tentang angka-angka. Jadi nanti kita akan membuat sebuah interval jawaban ya atas parameter-parameter yang nanti kita akan tanyakan di dalam analisis ini. Ya, contoh misalnya kita buat butir-butir pertanyaan. Kalau kita ini misalnya ya katakanlah kita bergerak di bisnis misalnya kuliner misalnya, bisnis kuliner. Nah, kalau kita mau bikin suatu produk kuliner misalnya, pertanyaannya adakah sumber bahan bakunya misalnya. Kemudian apakah ada standar mutunya misalnya kalau kita mau produksi suatu produk kuliner misalnya. Kemudian apakah ada memiliki pasar ekspor dan nasional misalnya. Apakah kalau nanti ada orang asing datang ke Pekalongan itu misalnya kita bisa nggak sih menjadi pasar bagi mereka untuk mereka menikmati produk-produk kita misalnya. Ya, kemudian sisi lain apa? Sisi lain ada sisi kelemahan mungkin misalnya rata-rata dari usia produktif yang akan menjadi konsumen kita itu berapa gitu ya. Kurangnya mungkin bisa jadi karena kurangnya sarana pendukung yang kita miliki ya. Atau ekspor atau kegiatan ekspor misalnya yang dilakukan itu belum memenuhi kuota. Nah, opportunity di sisi peluang misalnya banyak hotel gitu ya, banyak permunculan hotel. Tren masyarakat misalnya sedang bagus ya dan sedang orang untuk mencari mencari makanan-makanan herbal atau yang tidak suka dengan bahan-bahan kimia misalnya. Nah, peluang-peluang itu kita bisa ambil ya sebagai sebuah data yang nanti bisa kita jadikan sebagai dasar dalam mengembangkan produk. Nah, begitu pula dari sisi ancaman ya, mungkin ada ancaman-ancaman yang muncul faktornya dari luar struktur organ yang kita miliki, gitu ya. Nanti semua kasih kode ya. Jadi kalau kita sudah menemukan parameter dan butir-butirnya itu, kita kasih kode S1, S2, S3 kalau itu terkait dengan strength. Kalau terkait dengan opportunity, kita bisa buat Q1, opportunity 1, 2, 3 gitu ya. Kelemahan bisa kita buat weakness 1, weakness 2, dan seterusnya. T juga sama. Gitu ya. Gunanya untuk apa? Gunanya nanti untuk mempertemukan antara peluang misalnya dengan kelemahan. Apa yang harus dilakukan? Antara kekuatan yang kita miliki dengan ancaman. Apa nanti yang harus kita lakukan? Gitu ya. Nah, butir-butir tersebut ya tentunya kita perlu menjawab. Ya, jadi pertanyaan itu kemudian diturunkan lagi dalam bentuk yang lebih ekstraktif gitu ya, lebih banyak sehingga kita bisa memahami dan mengetahui secara dalam mengenai kondisi entitas atau kondisi perusahaan atau organisasi yang sedang kita lakukan analisis ini gitu ya. Dibuat pertanyaan-pertanyaan seluas-luasnya terkait dengan kekuatan, kelemahan maupun peluang serta ancaman. Ya. Ya, dibuat contohnya seperti ini, ya.
Nah, kalau sudah dibuat, maka kemudian kita coba untuk membuat analisis ya. Tadi adalah proses melakukan identifikasi. Ya, tadi adalah proses untuk melakukan identifikasi. Identifikasi kita sudah lakukan, kemudian data-data sudah kita peroleh, kemudian kita lakukan analisis. Gitu ya. Nah, ini adalah bentuk tabel yang biasa digunakan ya, biasa digunakan untuk membuat sebuah analisis ya dengan pendekatan kuantitatif ya, dengan pendekatan kuantitatif. Nah, kita bisa ada banyak cara ya, bisa banyak cara. Nah, banyak cara untuk melakukan analisis. Kita bisa membuat atau mengidentifikasi isu-isu aktual atau parameter-parameter atau variabel-variabel pada masing-masing komponen tadi ya, pada masing-masing komponen tadi itu dengan cara membuat klasifikasi peringkat ya, klasifikasi peringkat. Ya, contoh misalnya kita ingin membuat tentang pembobotan ya, pembobotan untuk suatu isu tertentu ya, untuk suatu isu tertentu. Nah, biar kita paham itu sebetulnya urgent apa enggak, serius apa enggak ya. Itu sebetulnya sangat penting atau tidak ya. Sangat penting atau tidak, sangat serius atau tidak. Sangat urgent, mendesak atau tidak gitu. Nah, bisa dibuat juga dalam bentuk tabel seperti yang ada di dalam gambar. Ya, kita bisa membuat peringkat 1 sampai 5, 1 2 3 4 5 untuk masing-masing parameter ya, untuk masing-masing variabel. Nah, contoh misalnya ada sering terlambat laporan SKPD ke pusat. Jadi misalnya ada suatu lembaga ya, satuan kerja pelaksanaan SKPD yang ada di daerah, misalnya Kosmas misalnya, atau ada Disnaker misalnya ya, membuat laporan sering terlambat misalnya. Nah, sering terlambat ke pusat itu hal yang cukup urgent atau tidak untuk segera diselesaikan, contohnya misalnya. Ya, kemudian serius atau tidak? Ya, serius atau tidak? Ya, kalau sangat serius berarti 5 ya. Kalau misalnya kuat berarti 4 gitu ya. Kalau sedang gitu 3 gitu ya. Dibuat interval penilaian 1 sampai dengan 5 misalnya, kemudian masing-masing kita bisa nilai dari sisi urgensi, kemudian dari sisi serius, dari sisi gawat atau tidak ya. Oke. Itu contoh. Nah, nanti dari masing-masing itu kita bisa melakukan seluruh penilaian ya terhadap identifikasi yang sudah kita temukan tadi gitu ya, ke dalam sebuah tabel ya, ke dalam sebuah tabel. Ya, jadi nanti tabel kita isi dengan nilai interval 1 sampai 5, lihat dari sisi urgensinya ya, dari sisi keseriusannya, dari sisi kegawatannya. Nah, ada yang melakukan analisis dengan cara seperti itu ya, untuk masing-masing komponen baik internal maupun eksternal. Nah, bagaimana memasukkan isu-isu aktual tadi ke dalam analisis? Ya, ada 2 cara, secara kualitatif dan secara kuantitatif gitu ya. Nah, ini secara kualitatif. Jadi kalau kita belum menggunakan angka-angka penilaian, kita ya cukup dengan menggunakan kata-kata seperti ini, ya, kata-kata seperti yang ada di dalam contoh tabel di slide kita, gitu ya. Nah, kita bisa menemukan atau mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan, faktor-faktor kelemahan, ancaman, gitu ya. Nah, itu dimasukkan ke dalam tabel-tabel yang ada seperti di dalam slide itu, ya. Nah, kemudian setelah itu kita nanti akan pertemukan
ya antara S dengan O. Ya, S dengan O ini adalah bacanya S dengan O nih. Strategi SO. Ya, strength-nya apa, kemudian opportunity-nya apa. Ini contoh misalnya, strength, kita punya kekuatan, ada program kuliah teknologi informasi yang praktis ya, di misalnya ini bicara tentang salah satu unit kerja ya di eselon 4 SKPD misalnya. Jadi di dalam suatu satuan kerja misalnya di pemerintahan gitu ya, di situ ada program kuliah ya, TI yang praktis, tersedia buku panduan pelaporan tugas. Ada opportunity, ada keinginan berbagai unit untuk membangun sistem informasi manajemen. Banyak pegawai di berbagai unit siap latih dengan yang menggunakan tema sistem informasi manajemen. Nah, ketika ada peluang ini, di mana ada kebutuhan dan ada keinginan dari unit-unit kerja, dan kemudian di sini tersedia ada program kuliah, gitu ya, ada buku panduan dan sebagainya. Maka di sini ada strategi yang bisa dilakukan, yaitu mengembangkan program SIM. IT-nya sudah ada, tapi belum ada sistem informasi manajemen. Ya, IT-nya sudah oke, program kuliah sudah oke, tapi ada kebutuhan terkait dengan sistem informasi manajemen. Maka strategi yang bisa dilakukan adalah mengembangkan program, yaitu program SIM, sistem informasi manajemen, agar kegiatan pelaporan lebih cepat, kemudian tadi ya sesuai dengan tadi isu-isu tadi itu, ada keterlambatan yang sering kali terjadi untuk pengiriman laporan itu bisa diselesaikan. Karena sebetulnya di kantor sendiri, kalau menurut cerita di sini kan ada program ya IT dan ada panduan, tapi belum terkait dengan sistem informasi manajemen, belum dikembangkan menjadi sebuah sistem informasi. Nah, di sini ada strategi gimana caranya, sudah ada modal, ada kebutuhan, ya kembangkan saja programnya, gitu ya. Kembangkan kompetensinya juga, ya orang-orangnya, karena di sini ada banyak pegawai yang siap latih, yang siap untuk dilatih, maka lakukanlah pengembangan kompetensi yang berbasis pada SIM ini, gitu ya, sehingga lembaga tadi, kantor tadi itu bisa menyelesaikan atau bisa membuat sebuah langkah-langkah strategis yang mengambil kesempatan dan juga menyelesaikan persoalan-persoalan yang urgent yang selama ini menghambat ya, itu bisa diselesaikan. Itu contohnya begitu. Jadi kita mengidentifikasi, kita punya kekuatan, kita punya kesempatan, lalu apa yang mau dilakukan, strateginya itu. Ini contoh ya. Contoh yang lain apa? Contoh lain, kita punya kekuatan, tapi kita punya ancamannya. Adaptasi perkembangan SIM lambat. Jadi rata-rata organisasi, baik yang terkait dengan struktur maupun infrastruktur, itu lambat menyesuaikan diri. Itu tantangannya. Ancamannya begitu. Ya, konsep social engineering juga belum mantap. Jadi orang-orang untuk berubah gitu ya, kemudian menyesuaikan itu nggak cepat juga untuk melakukan. Itu tantangan di mana-mana begitu. Nah, terus gimana dong strategi yang bisa dilakukan? Nah, strateginya bentuk gugus inovasi. Jadi karena tidak semua orang itu aware dan care terhadap teknologi informasi, maka bikin saja gugus. Gugus inovasi itu apa? Gugus inovasi kita membentuk tim kecil. Ada gugus di situ yang bertugas, yang memang punya passion, dia punya suka dengan teknologi informasi, dia punya background juga, mungkin dia mendekati dengan itu gitu ya. Nah, bikin tim kecil nanti yang akan mengembangkan itu. Jadi tidak semua anggota organisasi terlibat secara semuanya, karena itu terkadang tidak cukup kuat untuk menjadi trigger, gitu ya. Kemudian kembangkan social engineering. Ya, kalau sudah kemudian semua gugus inovasi terbentuk, maka ini yang bertugas untuk melakukan sosialisasi, untuk melakukan literasi kepada teman-temannya yang lain, gitu ya. Maka lebih cepat. Ya, karena ada gugus tadi ya, ada gugus inovasi. Nah, itu strategi gitu ya. Kalau kita nggak paham itu, tiba-tiba kemudian kita punya program semuanya diajarin. Nah, semuanya diajarin padahal tidak semua orang itu punya passion terhadap teknologi, maka akan menjadi lambat. Jadi butuh satu tim dulu gitu yang kuat ya, ada gugus inovasinya. Nanti tim ini yang nanti akan melakukan diseminasi kepada yang lain. Itu strategi. Ya, itu strategi. Itu contoh, ya itu contoh.
bagaimana kita bisa menghandle suatu problem dengan lebih fokus, kemudian kita bisa menyusun sebuah strategi, gitu ya, sebuah strategi. Nah, berikutnya adalah menentukan isu strategis hasil analisis. Jadi kalau sudah kita buat petanya seperti itu, ya, kita buat mapping seperti itu, kemudian kita susun, ya, kita buat pelaporan. Jadi apa yang harus dilakukan? Kembangkan program sistem informasi manajemen, kembangkan kompetensi, ya, sistem informasi terpadu, susun jabatan fungsional. Nah tadi, ya, agar gugus inovasinya itu terbentuk, kita susun, ya, jabatan fungsional perangkat komputer, gitu. Jadi kita bantu di sistem kelembagaannya, kita support. Tingkatkan keterampilan pegawai di bidang IT. Jadi tingkatkan pemahaman terhadap IT. Kemudian karena ada ST tadi, bentuk gugus inovasi, kemudian kembangkan social engineering. Nah, kalau itu sudah menjadi program, rencana tindaknya bagaimana? Nah, baru bicara tentang bagaimana proses dan langkah-langkah dari program yang sudah kita buat itu berdasarkan dari konteks fakta yang ada di lapangan, kita buat rencana tindak lanjut. Ya. Nah, seringkali kita membuat program itu atau membuat sebuah rencana bisnis tanpa melakukan analisis dan evaluasi. Sehingga seringkali gagal gitu ya, gagal karena kita nggak tahu kita punya ancaman apa, kemudian kita punya potensi apa gitu. Ya, ini pengetahuan sangat baik sekali ya bagi saudara sekalian yang mungkin menjadi guru nanti atau menjadi dosen atau mungkin pada suatu saat nanti akan menjadi pemimpin masyarakat, ya, menjadi pimpinan kantor, manajer, direktur, ya. Semuanya itu kalau kita nggak punya basic knowledge yang bagus, ya, akan hambatannya besar gitu ya. Kita nggak bisa punya tools atau instrumen, ya, untuk kita jadikan sebagai alat membantu kita dalam proses pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan. Ya, jadi kembali lagi bahwa manajemen strategi itu salah satu alat, ya, satu alat yang bisa kita gunakan dalam kegiatan manajerial. Jadi kalau nanti Bapak Ibu saudara sekalian, ya, akan menjadi seorang leader, manajer gitu, sudah punya alat gimana nih cara membuat sebuah rencana yang strategis gitu ya. Nah, dengan cara begitu gitu ya. Mungkin awalnya akan terlihat sulit ya, terlihat berbelit-belit. Kenapa sih harus begini dulu gitu ya? Ya, tapi kalau kita nggak punya data, kita nggak punya fakta, dan kita mengambil sebuah rencana tanpa didukung ya dengan data dan fakta tadi, ya akan ngawur gitu ya. Judulnya adalah ngawurisasi gitu ya. Kita buat program tapi ngawur gitu ya, nggak ada basic datanya, ya nggak ada dasar informasi ya, sehingga ketika kita jalankan itu ya tidak membantu dan tidak efektif, ya tidak efektif. Tapi kalau kita dasar membuat rencana strategis berbasis pada data dan fakta yang benar, maka langkah-langkah yang kita lakukan itu akan on the track, ya. Kita akan strength forward, ya. Kita akan menuju pada tujuan secara kuat, gitu. Nah, rencana tindak lanjut pelaporan berikutnya adalah setelah membuat strategi, ya, baru membuat rencana kegiatan. Ya, setelah membuat strategi, baru kemudian membuat rencana kegiatan. Contohnya apa? Tadi kita sudah membuat strategi, kembangkan program sistem informasi manajemen, ya. Kembangkan kompetensi SIM terpadu. Tingkatkan keterampilan pegawai di bidang IT. Itu strateginya. Susun jabatan fungsional, perangkat komputer, bentuk gugus inovasi, kembangkan social engineering, tingkatkan forum kajian terapan IT, mantapkan budaya IT. Jadi di lingkungan kerja kita ya harus buat budaya, ya budaya literasi IT yang memadai gitu ya. Jadi semuanya ketika akan bersentuhan dengan pekerjaan sudah nggak gaptek lagi ya. Ya seperti yang kita lakukan sekarang misalnya ya kan. Absen sekarang sudah bisa ya menggunakan digital ya, dari HP kita bisa absen, tidak harus ketemu gitu ya. Mau latihan soal ada gitu ya. Saudara bisa menguji dan mengevaluasi pembelajaran kita ini gitu ya dengan melakukan uji self assessment ya, menguji diri sendiri. Nanti kita akan masuk ke situ ya, mau masuk ke situ.
Gitu. Jadi kita harus siapkan struktur, infrastruktur, gitu ya, sehingga proses rencana pelaksanaannya itu menjadi mungkin untuk dilakukan, gitu ya. Nah, kemudian ini contoh ya, ini contoh yang ada di slide kita. Ada strategi, kemudian ada rencana kegiatannya bagaimana? Ya, rencana kegiatannya gimana? Gitu. Rencana kegiatannya, misalnya melakukan pendidikan dan kuliah, misalnya terpadu ya. Kemudian ada SK Kepala Daerah Penetapan Jabatan Fungsional. Jadi biar ini contohnya kan di kelembagaan pemerintah ya. Ini contohnya di. Nah, agar ada jabatan fungsional perangkat komputer, maka perlu ada SK Kepala Daerah. Ada SK Kepala Daerah. Kemudian bentuk tim gugus mutu, kendali mutu, gitu ya, agar prosesnya itu bisa dipantau, bisa diukur tingkat keberhasilannya. Kemudian ada rapat koordinasi, ada rakor bulanan lintas SKPD agar para pegawai ini didukung oleh seluruh unit kerja yang ada. Jadi jangan sampai misalnya kita membuat suatu program tapi tidak didukung oleh unit-unit kerja yang ada, maka tidak akan efektif. Maka harus ada koordinasi, harus ada koordinasi. Nah, ini contohnya seperti itu, ya. Nah, ini kembali lagi kepada teknis ya, kepada teknis bagaimana menyusun peta analisis SWOT ya. Nah, kalau kita perhatikan di gambar, saudara sekalian, kita akan menghubungkan ya antara peluang dengan kelemahan ya, maka ada strategi WO, weakness and opportunity. Kalau kita melihat bahwa kita punya kesempatan tapi kita ada kelemahan, maka apa yang harus dilakukan strateginya? Strateginya menggunakan namanya turn around. Turn around, ya, kita harus berkeliling, kita harus memutar balik, ya, kita harus memutar balik. Ya, kok bisa memutar balik? Maksudnya apa itu memutar balik ya? Turn around. Kenapa turn around? Jadi kita tahu bahwa ada kesempatan, ada opportunity, tapi kita memiliki kelemahan yang tidak mungkin kita lakukan. Ya, maka kita harus putar balik. Contohnya gimana putar balik itu? Misalnya putar balik apa contohnya? Contohnya begini, misalnya. Ini ada masih dalam konteks contoh yang sama saja ya, di mana ada urbanisasi ya, ada urbanisasi, ada sekarang itu kalau dulu ada urbanisasi, sekarang ruralisasi gitu ya. Dulu orang banyak pergi ke Jakarta, sekarang orang balik dari Jakarta balik ke desa, namanya ruralisasi. Nah, ketika ada ruralisasi itu, misalnya begini, kita sudah tahu nih ada orang-orang pendatang baru yang sebetulnya orang kampung tapi pada pulang di rumah gitu ya. Misalnya ini contohnya konteksnya sama. Misalnya gini, kelemahan kita ini, kelemahan itu kan berarti kembali kepada kita ya sebagai sebagai bagian dari internal organisasi gitu ya. Kelemahan kita misalnya permodalan, ya permodalan. Kita nggak punya uang yang cukup untuk membeli tanah di pinggir jalan untuk bikin kafe. Contoh nih, contoh ya. Kita nggak punya tanah nih di pinggir jalan yang strategis gitu. Tapi kita hidupnya di kampung nih, ada ini Kedunguni, mungkin ada yang ya Kedunguni sebetulnya bukan kampung juga ya, sudah jadi kota ya. Tapi maksudnya jauh dari jalur Pantura gitu ya. Yang disebut dengan kota itu biasanya dekat-dekat dengan jalur utama gitu, jalur utama strategis gitu. Ada yang misalnya tinggal di daerah Buaran ya, Buaran pinggir atau di Pekajangan sana gitu ya. Ada misalnya di daerah Bumirejo misalnya. Bumirejo itu kan bilang kampung ya bukan, kota ya juga bukan gitu ya. Nah, itu semi urban namanya kalau seperti itu gitu ya. Nah, kita tinggal di kampung gitu ya, kita padahal tahu ada potensi, ada peluang, ada opportunity pasar baru nih, anak-anak muda milenial, kemudian ada orang-orang yang sebetulnya punya uang gitu dan suka pada tadi ngafe gitu. Nah, kalau saya bikin pinggir jalan, saya beli uang, saya nggak punya uang, nggak punya modal beli tanah di pinggir jalan. Kalau saya sewa, sewanya mahal gitu. Tapi saya di Bumirejo gitu ya. Nah, di Bumirejo itu ada apa sih gitu ya? Oh, ternyata di Bumirejo itu masih ada sawah. Misalnya gitu. Masih ada sawah. Ada sawah. Nah, kita lihatnya di sebelah kanan itu ada kekuatan. Masih ada sawah.
masih ada juga sungai gitu ya, masih dapat juga view gitu ya, view pagi kalau masih lihat udara cerah ke selatan itu masih dapat gunung misalnya gitu ya. Walaupun di kota itu kalau di situ itu masih ada sawah, masih ada sungai gitu ya. Kemudian juga di situ suasana juga masih suasana pedesaan gitu ya. Rumah kita kebetulan di pinggir sawah, pinggir sungai gitu ya, di pojok bisa lihat. Ah, itu sebetulnya juga kekuatan loh gitu ya, bukan kelemahan gitu. Nah, misalnya kita desain saja di apa namanya, kafenya kafe, judulnya kafe kampung gitu misalnya, kafe kampung. Jadi jual suasana kampung gitu ya, jual suasana kampung gitu. Ini Mbak yang di Bumberjo siapa nih tadi? Yang di Bumberjo Mbak Fani ya? Sama siapa tadi? Mbak Fani ya di Bumberjo ya? Yang rumahnya Bumberjo siapa ya? Sudah keluar kali Mas ya? Marom. Yang di Bumirejo, Jakarta yang ya, di Pak. Mas Marom kayaknya, Pak. Mas Marom apa Mbak Marita gitu. Oh, jadi sebetulnya biar biar ini nih. Mas Maromnya udah keluar ya? Belum. Belum. Mas Marom, tapi nggak aktif mungkin ya, nggak aktif ya. Mbak Anis, tadi ada Mbak Anis. Yang Mbak Anis kalau nggak salah di ini juga di Bumirejo. Halo Mbak Anis. Halo, enggak, Pak. Saya di Kuripan Lor. Oh, Kuripa. Oke, Kuripa juga hampir-hampir sama ya. Di belakangnya masih banyak sawah, banyak sungai juga. Kalau sungai iya, kalau sawah udah enggak ada. Udah habis. Aduh, sayang ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kan baru cerita ya, cerita. Jadi ada sisi yang tadinya kelemahan itu bisa menjadi sebuah kekuatan, gitu ya. Ya, jadi dari mana perspektifnya kita bisa lihat, ya bisa kita ambil menjadi sebuah kekuatan, gitu. Maka ada strategi WO, ada strategi SO, gitu ya. Nah, kalau kita lihatnya dari apa sisi WO tadi ada kelemahan, ya ada kelemahan. Nah, kita turn around strateginya, kita putar. Jadi jangan mendekati ke kota, tapi turn around, kita balik ke kampung gitu ya. Kita putar. Kalau tadinya awalnya strategi kita misalnya mau ingin punya kafe apa namanya berkompetisi gitu dengan kafe-kafe di kota, misalnya kalau mungkin saudara pernah jalan ke Man 1 gitu ya di daerah Binagria itu sekarang itu bermunculan di samping kanan kiri di sepanjang Binagria sampai ke kampung saya itu kafe-kafe baru itu muncul ya. Ada bengong, ada gelompong, ada galur, ada macam-macam tuh. Ya ada ceret gitu ya. Nah itu nggak tahu ya ramai terus gitu ya, ramai terus. Nah misalnya kita pingin ada punya bisnis tadi, kita ada kesempatan nih sebetulnya gitu ya. Tapi kelemahan kita di kampung nggak punya modal banyak gitu. Nah, gimana caranya? Turn around ya, kita putar balik strateginya, nggak usah mendekati mereka, kita tarik aja ke kampung gitu. Nah, di situ nanti bikin apa makanan snacknya semua serba kampung gitu ya, semuanya serba kampung gitu ya. Nggak kita jual kopi tapi mungkin jahe, kita bikin apa empon-empon macam-macam, wah gitulah gitu ya. Nah, itu strategi juga yang nanti akan didatangi, ya, nanti akan menjadi didatangi, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ketemukan antara ancaman, misalnya dengan kelemahan, ya, atau antara ancaman, misalnya antara threat, antara ancaman dengan kekuatan, maka kita bisa dukung strategi diversifikasi. Kita punya kekuatan, gitu, tapi menghadapi ancaman. Gimana kita buat strategi baru. Kalau misalnya kita punya kekuatan dan kita punya peluang, ya sudah kita serang ya agresif, progresif dan agresif.
Nah, berikutnya adalah kita membaca dari kuadran-kuadran ya 1, 2, 3 dan 4 tadi. Ini kan kuadran nih sebetulnya ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya, kita 4 kuadran. Punya 4 kuadran kalau kita petakan di dalam apa? Di dalam matriks maka akan bisa kelihatan ya, bahkan akan bisa kelihatan. Ini kalau kita turunkan dalam sebuah, nah ini kita punya matrik ya. Kita punya metrik. Nah, metrik yang ini namanya metrik ya, hasil perkalian antara bobot dengan rating, kita akan dapatkan skor ya, kita dapatkan skor. Ini pendekatan kuantitatif. Bobot itu apa? Bobot itu kita nanti akan menentukan nilai dari masing-masing pernyataan yang kita akan nilai itu sepenting apa, ya seurgent apa. Ya seurgent apa, sepenting apa. Semakin urgent, semakin important, semakin penting, maka bobotnya makin tinggi. Nah, bobot itu biasanya berada di angka 100. Jadi kalau di total nanti jumlahnya 100. Nah, kalau rating kita buat angka 1, ratingnya 1, 2, 3, 4 misalnya. Kita bisa nilai sendiri ya, 1, 2, 3, 4 sampai 5 misalnya. Nah, kemudian perkalian dari bobot dengan rating itu nanti akan kita dapatkan skor ya, kita akan dapatkan skor. Nanti dari skor itu kita akan melihat ya antara S ya, antara strength gitu ya dengan weakness, S dengan W. Kalau S dengan W itu hasil selisihnya itu misalnya positif ya, berarti kita masih ada kekuatan ya. Jadi kalau misalnya kita punya kekuatan 0,84 ya, punya kelemahan 0,36. Ada selisih 0,48. Nah, kalau positif seperti ini, maka berarti kita masih punya kekuatan ya. Antara kelemahan dan kekuatan lebih besar kekuatan dibandingkan dengan kelemahan gitu. Nah, kalau kita sudah membuat perhitungan antara S dengan W, kemudian antara O dengan T gitu ya, maka kita akan bisa memposisikan ya kita ada di mana. Kalau misalnya contoh tadi adalah di 0,35, kemudian antara kekuatan dengan opportunity ada di 0,48 gitu, maka akan muncul titik posisinya ini. Ya, posisinya ini sekarang ada di strategi SO, mendukung strategi agresif. Kenapa? Karena antara opportunity dengan strength itu berada di posisi 0,48, kemudian antara opportunity dengan trade itu di angka 0,35, sehingga posisinya adalah berada di titik ini. Ya. Nah, pada titik ini berarti kita harus melakukan strategi apa? Strategi progresif agresif. Kenapa? Karena kita punya ada peluang yang kita hadapi dan ada kekuatan yang kita miliki sehingga kita lakukan strategi SO. Kalau misalnya antara O dengan T berada di posisi negatif, berarti nanti ada posisi di bawah ini kalau negatif. Ya, misalnya opportunity-nya misalnya 0,4, kemudian ancamannya misalnya 0,8, berarti ada minus 0,2. Nah, kalau minus 0,2 berarti nanti ada di sini di bawah. Kemudian misalnya antara kelemahan dengan strength-nya diperoleh kelemahan yang selisihnya adalah negatif. Maka ada di sini gitu ya. Nah, di sini negatif dengan negatif, maka posisinya ada di sini. Nah, kalau posisi di sini ya di posisi kuadran 4 ini kuadran 4, maka dia strateginya adalah defensif ya, dia hanya bertahan saja. Kenapa bertahan? Karena dia tidak punya kekuatan dan dia ada di dalam ancaman. Jadi dia strategi bertahan saja. Kalau di sini itu strategi defensif, dia bertahan saja. Ya syukur-syukur bisa hidup. Ya resikonya adalah mati. Makanya
kalau perusahaan-perusahaan korporasi dia berada di strategi ini, biasanya apa yang dilakukan? Ada dua pilihan. Dia merger atau dia likuidasi. Ya, dia tutup usahanya. Karena sudah tidak ada peluang dan di situ dia nggak punya kekuatan gitu. Sehingga udah dihapus saja, di-delete saja. Contoh apa yang sudah di-delete misalnya kondisi yang saat ini? Misalnya contohnya perusahaan-perusahaan gerai ya, misalnya di department store ya. Kenapa sih misalnya kayak Lotte gitu ya. Kemudian perusahaan Giant misalnya Gulung Tikar misalnya. Mereka sudah lakukan analisis ini gitu ya. Mereka dari sisi apa? Mereka punya kelemahan ya, dari sisi pasar orang sudah nggak banyak lagi untuk shopping, kemudian apa namanya dari sisi internal dia sudah nggak punya lagi alat untuk apa, teknologinya sudah nggak memadai, ya udah dia posisi bertahan ya, tapi dengan konsekuensi kalau bertahan itu kan risikonya adalah gagal. Daripada gagalnya kerugian semakin banyak, udah tutup saja. Nah gitu ya. Ya, halo. Kalau di kelas saya bilang halo, hai gitu ya. Saya mau cek dulu sih, saya ngomong sendiri atau ada yang dengar ya? Ada Mas Mutaram. Halo, Mutaram. Hai, Pak. Halo, ya makasih Mbak Siti. Halo, aktif Mbak Siti. Mbak Anis. Halo Mbak Anis. Halo Pak. Hai. Makasih. Ada Mbak Fani. Halo Mbak Fani. Halo Pak. Mas Adam. Halo Mas Adam. Hai, Pak. Mbak Farah. Halo Mbak Farah. Hai Pak. Makasih Mas Zainal. Halo Mas Zainal. Mas Zainal. Aktif ya Mas ya? Oke Mas Zainal, makasih. Oke, semuanya masih standby ya, makasih. Boleh saya lanjut ya? Kurang berapa menit lagi? Masih ada waktu, masih ada waktu. Nanti saya kasih tugas ya. Jadi ini gini ya, tugas itu untuk mendalami. Jadi biar kita paham ya, biar kita paham dan kemudian kita bisa implementasikan ya, bisa kita implementasikan. Kita bisa manfaatkan. Jadi jangan belajar hanya untuk tahu ya. Don't learn to know. Ya, jangan belajar hanya untuk tahu. Ya. Tapi learn to practice. Belajar untuk dilakukan. Ya. Belajar untuk dilakukan. Itu tahapan seorang master, ya. Kalau dulu waktu S1 itu kita belajar untuk tahu, ya. Learn to know. Sekarang learn to do. Ya, tahapannya sudah berbeda karena nanti mata kuliah kita sedikit ya, mata kuliah di master itu lebih sedikit dibandingkan dengan di strata 1. Kenapa sedikit? Karena memang untuk dipraktekkan, kalau banyak-banyak nanti pusing nggak jadi spesialis gitu ya. Jadi kalau sudah ambil di master itu kita sudah mau ngambil spesialis ya, misalnya spesialis di bidang ekonomi syariah misalnya. Nah, kita sudah siap-siap untuk bisa menjadi spesialis ya, tidak hanya tahu tapi bisa melakukan ya, bisa melakukan. Nah, ini adalah salah satu alat nih yang kita pelajari, alat. Nah, alat ini jangan sekedar untuk tahu tapi untuk dijalankan. Ya, saya yakin ya, mungkin saudara sekalian punya organisasi, pasti punya lah, nggak mungkin nggak punya organisasi. Ya, apakah organisasi dalam bentuk usaha, perusahaan, organisasi dalam bentuk yayasan, ya organisasi misalnya dalam bentuk bahkan dalam hal yang terkecil adalah rumah tangga, ya. Itu juga organisasi terkecil adalah rumah tangga. Nah, rumah tangga itu gitu ya, kalau misalnya kita nggak mengorganize dengan baik, maka akan banyak terjadi selisih paham. Kalau kita nggak punya strategi juga, maka akan bisa menjadi persoalan gitu. Nah, ini kita perlu ada alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis agar bermanfaat gitu. Nah, sekarang rencana tindak ya. Rencana tindak contohnya ini matriks ya, contohnya matriks. Ada matriks ya, matriks.
Nah, matriks ini adalah hasil dari identifikasi ya, identifikasi mana kelemahan, mana kekuatan gitu ya, yang kita masukkan ke dalam metrik ini. Ya, jadi peluang-peluang apa saja itu dibuat di sini ya, peluang-peluang apa saja, ancaman apa saja masukkan di sini gitu. Kemudian di sini juga sama dibuat, di sini kelemahan juga sama. Nanti antara peluang ini dengan antara peluang misalnya dengan kekuatan itu akan muncul apa, gitu ya. Nah, contoh misalnya nih, contoh ya, ada regulasi yang menunjang, ya regulasinya mendukung dalam suatu market misalnya. Dan kemudian di sini ada ketersediaan sarana prasarana dan teknologi. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kita perluas pasar. Ya, perluas pasar. Ini contoh. Jadi ini dengan ini akan ketemu strategi ini. Ya, ini dengan yang di bawah ini akan ketemu diversifikasi. Terus begitu. Ya, itu cara membuatnya seperti itu. Ya, ini ada contoh yang kita lakukan pada salah satu klien. Oke, sudah selesai materi kita. Ya, sekarang silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya izin bertanya, Pak. Maaf, tadi agak sedikit terlalu cepat. Untuk pembuatan ratingnya itu tadi berdasarkan apa ya, Pak? Saya tadi kurang dengar. Iya. Untuk membuat rating, oh ya nanti saya kasih ini aja ya, saya kasih contoh yang nanti buat bisa latihan. SWOT, ya, SWOT. SWOT. Oke ya, saya siapkan nih sudah ketemu salah satu program SWOT. Ya. Oke, ini kelihatan enggak ya di layar ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, coba perhatikan baik-baik. Ini adalah contoh analisis SWOT. Ya, analisis SWOT dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Ya, jadi yang kita lakukan ini contoh ya, misalnya kita sedang melakukan sebuah analisa. Ini dulu contoh yang kami lakukan pada saat mau mendirikan asuransi ya, perusahaan asuransi mikro. Ya, asuransi mikro yang menyasar pada masyarakat miskin gitu ya, pada masyarakat miskin dan yang hidup di daerah rural, yang di daerah pedesaan dan pegunungan. Nah, kami melakukan sebuah analisis dengan SWOT ya, dengan SWOT. Ini real ya, ini real practice ya, real practice. Jadi tidak saya ngambil dari buku tapi hasil dari sebuah praktek di lapangan dan kita gunakan ini sebagai sebuah dasar dalam menyusun sebuah rencana tindak dalam sebuah proses pendirian perusahaan, gitu ya, perusahaan asuransi. Ini contoh ya, misalnya ada kita menyusun analisis SWOT dengan menggunakan ya dengan dua strategi ya, strategi yang kita ingin lakukan untuk mengetahui kondisi eksternal dan kondisi internal ya, kondisi eksternal dan kondisi internal. Nah, ini ada namanya EVAS. EVAS itu metrik strategi eksternal, ya, atau external vector, ya, external strategic vector analysis summary.
ya, external strategi factor analysis atau external factor, ya, atau external factor. Jadi ada beberapa istilah yang kadang berbeda-beda, tapi intinya adalah kita sedang melakukan yang pertama ini adalah analisis faktor-faktor strategi eksternal yang muncul, identifikasi yang kita lihat dari faktor eksternal dari sisi opportunity. Nah, bagi suatu perusahaan asuransi ini biar saya kasih tahu juga ya cara pandang. Jadi memandang sesuatu itu dari sisi subjek, ya kita lihatnya dari subjek, gitu ya. Jangan lihat dari sisi objek, gitu ya. Kalau objek misalnya ada orang yang berada di wilayah-wilayah berisiko tinggi, misalnya di daerah pegunungan, misalnya, atau daerah pantai, gitu ya. Mungkin bagi mereka itu adalah ancaman, kan? Jadi kalau kita lihatnya bisa salah, ya. Kalau kita bukan sebagai analis, kita menilai sesuatu itu bisa salah, gitu. Ya, kalau misalnya begini, ada masyarakat yang berpenduduk tinggal di daerah pinggir pantai. Ya, pinggir pantai atau daerah pegunungan yang tanahnya labil bergerak, misalnya di daerah Purbalingga atau Banjarnegara misalnya, itu kan rawan bencana. Kalau di pinggir pantai dia kena ROBS, bisa ada tsunami misalnya. Kalau di pegunungan maka ada risiko tanah bergerak, ya, dan bisa longsor gitu, ya, atau gempa longsor gitu. Nah, itu bagi perusahaan asuransi itu adalah peluang. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi melihat sesuatu itu dari subjeknya. Kita sebagai subjek gitu ya. Ya. Bagi pihak lain itu adalah sebuah ancaman gitu ya. Tapi kalau kita subjeknya adalah perusahaan asuransi, ya ketika ada risiko, maka di situ ada peluang gitu ya. Itu ada peluang. Indonesia itu rawan bencana. Ya, ada kemiskinan, ada bencana alam dan sebagainya gitu ya. Indonesia itu rawan bencana pendidikan juga gitu ya. Ada berkembang industri CSR, ya, kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan sosial, kemudian karakter produk microinsurance yang saat ini belum menyentuh masyarakat bawah, belum banyak lembaga yang menangani microinsurance gitu ya. Nah, itu adalah peluang-peluang sebetulnya. Itu peluang-peluang dari perspektif industri yang akan mendirikan perusahaan asuransi. Nah, kemudian ada nilai bobot, ya, ada bobot. Ada nilai bobot. Itu kalau ada nilai bobot yang kita harus isi, ya, harus kita isi. Berapa? Antara 1 sampai 5. Ini kelihatannya 1 sampai 5 intervalnya. Ya. Nah, sedangkan di sini, ya, di sini itu dibagi dengan nilai total bobotnya. Nilai total bobotnya berapa? Misalnya, nah kalau di sini ini 1 semuanya, ya, nilai bobotnya pasti 1 gitu ya. Bobotnya mesti 1. Totalnya mesti 1 jumlahnya. Nah, ini diisi sesuai dengan jadi kalau ini bobot nilai dari masing-masing nilai dari masing-masing isu ini adalah misalnya 4 gitu ya. 4 itu, maka 4 dibagi dengan tadi nilai totalnya di bawah ini. Di bawah ini 64. Ini ada 64. Maka ketemu angka di sini 0,06 bobotnya. Jadi 0,06 itu 4 dibagi dengan totalnya, ya, dibagi dengan 64. Maka muncul nilai bobot. Nah, nilai bobot ini kemudian dikalikan dengan rating, ya, dikalikan dengan rating. Dikalikan dengan rating. Rating atau kita melihat bahwa posisi ini misalnya dari 1 sampai 4, ya, misalnya 1 sampai 4. 4 adalah posisi tertinggi gitu ya. Posisi tertinggi, 1 terendah. Nah, kemudian di sini nilainya adalah rating dikalikan dengan bobotnya. Nanti ada di sini.
Ya, teknik perhitungan bisa berbeda-beda, tapi kita harus menggunakan kaidah ya, kaidah yang benar, yaitu mesti ada bobot dan pasti ada rating atau skor. Ya. Jadi bobot itu untuk melihat tentang urgensinya, tentang penting tidaknya, tentang tentang gawat tidaknya gitu ya. Tadi yang di awal itu adalah bobot. Nah, sedangkan rating atau skor yang kita mau kasih nilai itu ada intervalnya 1 sampai 4. Nah, tinggal kita lihat ya. Lihat pada posisi 1, 2, 3 atau 4 ya dari sisi interval itu. Nah, nanti kalau sudah diisi, dikasih bobot, nanti akan muncul nih nilai total faktor strategi eksternalnya. Jadi peluangnya berapa? Ini kebetulan peluangnya 2,34 gitu ya. Sedangkan dari sisi ancaman minus 0,76. Nah, dari sini kemudian dijumlahkan 234 ditambah dengan 078 ketemunya 1,563. Nah, ini posisi hasil dari EVAS tadi. Nah, kemudian internalnya dibuat juga. Internalnya dibuat ya nanti tinggal diisi aja nih yang kuning-kuning ini. Kemudian di sini kebetulan ketemu 3,5 tadi ya, ketemu dengan 3,5. Nah, dari situ ini cara penggunaannya ada penjelasannya ya, tahapan membuat EVAS tadi, EVAS-nya juga dijelaskan. Nah, kalau sudah diisi dan ketemu angka, maka akan muncul tadi ya, akan muncul ke sini nih, muncul ke sini. Nah, tadi yang strength-nya itu nanti masuk ke sini, kemudian weakness-nya masuk ke sini, gitu. Nah, kemudian opportunity-nya masuk di sini. Gitu. Nah, dari sini kemudian angka tadi, angka yang kita isi tadi ya ternyata angkanya ada di sini ketemunya ya. 3,5 tadi, 3,519 itu ada di sini. Oh, berarti kalau di sini berarti apa yang harus dilakukan? Ini kan kuadran 1 nih, kuadran 1. Nah, kuadran 1 berarti harus agresif. Ya, harus agresif. Strateginya karena di situ ada peluang ya, belum banyak perusahaan masuk di situ. Kemudian ternyata juga dari sisi internal kita juga bagus gitu ya. Kita sudah punya pengalaman dan sebagainya. Maka strateginya agresif, artinya segera lakukan. Ya, segera lakukan, dirikan perusahaan asuransi ya, karena peluangnya ada. Kita juga punya pengalaman, kita punya sumber daya, kita punya teknologi. Nah, maka dibuatlah di sini ya. Nah, ini contoh praktis nih ya. Makanya kenapa misalnya asuransi takaful sekarang yang umum terutama itu sedang naik gitu ya, sedang naik karena kita analisis betul gitu, pasarnya kita ketahui dengan benar gitu. Kemudian bikin produk yang sesuai gitu ya dengan kondisi pasar yang ada gitu. Maka akan kita lakukan segera, kemudian sekarang menjadi leader ya. Lead di bidang pembiayaan mikro gitu ya. Di bidang asuransi mikro. Mungkin kalau asuransi yang besar-besar mungkin perusahaan Sinarmas dan sebagainya, Prudential dan sebagainya. Tapi kalau yang mikro belum banyak yang garap gitu ya. Nah, sekarang jalan gitu. Ini contohnya. Ya. Jadi kita manfaatkan. Nah, ini summary-nya. Ya, ini summary-nya. Ini summary-nya hasil tadi analisis itu. Nah, matriknya ini matriknya. Nah, matriknya muncul. Nah, tadi tepatnya ada di sini tepatnya. Jadi agresif ya. Dan growth. Berarti munculnya di sini. Oke ya, baik. Sebelum kita menganalisis ini, nanti ada yang perlu disusun juga ya sebagai sebuah
sebuah strategi itu awalnya bicara tentang visi dan misi, ya, bicara tentang visi dan misi. Nah, kita mulai dari awal ini silakan mencari lembaga yang Anda akan bantu untuk menyusun sebuah strategi. Jadi nanti output dari mata kuliah ini Anda bisa menyusun sebuah strategi, gitu ya, strategi. Nah, untuk terlebih dahulu Anda silakan laporkan nanti pada pertemuan berikutnya lembaga apa yang akan Anda bantu dalam menyusun strategi, ya. Apakah itu organisasi sosial ataukah nanti organisasi apa saja yang kira-kira kalian tertarik untuk bisa mendalami, ya. Nah, ada tugas ya di dalam Bagio Consulting. Lembaga tadi yang sudah Anda pilih itu apa visi dan misinya? Ya, kalian silakan ditulis nanti di dalam Bagio Consulting. Bagio Consulting ada di tugas nomor. Oh, ini sudah ada yang masuk tapi belum ini ya, belum saya approve ya. Ada mahasiswa 4. Ada Mas Husnul, ada Mbak Elsa, Mutarom, Mbak Siti, Umi Hani. Ya, saya aktifkan. Nanti kalau sudah aktif, nanti masuk login. Ya, nanti masuk login. Nah, setelah login, kemudian diklik di menu, ya, di menu. Di menu, kalau sudah masuk menu, klik tugas, ya. Klik tugas. Nah, kemudian karena ini tugas itu banyak banget, kalian cari di parameter pencarian, ya, parameter pencarian, kemudian klik lagi manajemen strategis mata kuliahnya, mapelnya manajemen strategis, ya. Kemudian klik juga jurusannya itu Pascasarjana IAIN Pekalongan. Nah, kalau sudah, kemudian klik filter. Ya, klik filter. Maka akan muncul tugas 1, menyusun visi dan misi perusahaan. Ya, menyusun visi dan misi perusahaan. Nah, di situ kalian nanti temukan lembaga yang akan mau dibantu dalam menyusun strategi. Langkah yang pertama adalah kalau di situ sudah ada visi dan misinya, tinggal diganti saja. Tapi kalau belum, dibantu untuk membuat visi dan misinya, ya, dibantu untuk menyusun visi dan misinya. Nah, kalau sudah ada, masukkan ya ke dalam tugas ini, ya, ke dalam tugas. Baik, saya kira demikian. Silakan dilanjutkan tugasnya, ya. Kalau ada kesulitan nanti boleh komunikasi lagi dengan saya. Ini waktu sudah zuhur, sudah ada azan, jadi sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri doa bersama dengan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Bismillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, makasih. Mohon izin. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Saya lihat dulu. Sama-sama, Pak.